Silakan Mbak Luki. Oke, terima kasih. Seru ya. Ternyata pernyataan-pernyataan itu kadang-kadang membuat kita jadi bias. Tapi it's okay karena kita ada di tengah-tengah masyarakat, ada norma-norma yang juga kita harus hargai. Nah, kita akan balik ke pohon kehidupan masing-masing. Masih di halaman pohon kehidupan dulu. Nah, tadi ketika Bapak Ibu menuliskan pohon kehidupan, di mimpinya saya berharap ada yang mencantumkan tentang menjadi trainer. Ada yang berkenan membagikan, sharing, mau jadi trainer seperti apa atau bagaimana? Oh, monggo Pak. Baik, terima kasih berkaitan dengan di cita-cita atau harapan saya. Karena di dalam kegiatan saya, baik itu tugas di kantor maupun di bank sampah, nah di kantor kita juga ditugaskan sebagai tim edukasi, dan di bank sampah kita selaku tim tim pemberdayaan. Nah, jadi harapan setelah kita ikut training ini, saya ingin menjadi narasumber atau pembicara, tetapi belum sampai mengarah ke trainer. Ya, saya baru berharap sampai bisa menjadi seorang narasumber pembicara yang lebih dapat memahami audit. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Bapak merasa narasumber? Belum sampai ke trainer? Karena setelah saya mengikuti TOT ini, masih banyak yang perlu saya pahami lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kita bisa memancing atau bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang ingin didapatkan oleh peserta. Selama ini apa yang kami lakukan, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi kebijakan, kemudian perkembangan sesuai dengan apa yang terjadi, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Namun setelah mengikuti TOT ini, masih banyak sekali yang perlu saya dalami. Setelah ikut TOT ini, seharusnya saya merasa berisi, justru saya merasa lebih kosong. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh bahwa ketika menjadi trainer, harapan kita pengen menjadi trainer nih. Ternyata ada dalam diri kita sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, apakah saya bisa menjadi seorang trainer. Nah, kali ini kita akan menggali dalam diri kita, Pak Wayan sudah menemukan nih, apa yang membuat Bapak menjadi ragu-ragu menjadi seorang trainer. Nah, Bapak Ibu, kita akan menemukan keyakinan yang membatasi kita atau apa yang membuat kita ragu-ragu untuk mencapai impian kita. Karena ini training of trainer, tujuannya adalah membentuk para trainer. Kita akan menemukan nih, menggali apa yang membuat kita ragu-ragu. Biasanya bentuknya itu karena alasan, tadi Bapak beralasan merasa kurang ilmunya, masih harus meningkatkan lagi dari diri sendiri. Kemudian bisa jadi muncul pikiran negatif dari diri kita. Pikiran negatif tuh bisa enggak ya kok saya tuh rasanya masih kurang. Atau nanti kalau saya menyampaikan ini enggak tepat. Nah, itu pikiran-pikiran negatif. Kemudian kekhawatiran atau ketakutan. Nah, hal-hal yang kita yakini dari diri kita sendiri yang membuat kita terbatasi untuk bisa mencapai itu. Bukan karena situasi di luar, tetapi sungguh-sungguh dari dalam diri kita. Fokusnya adalah pada kemampuan, pada kualitas diri kita
Sudahkah kita memiliki kompetensi itu untuk mencapai sampai impian kita itu tercapai? Nah, jenis-jenisnya ada 3 jenis. Karena keputusasaan, karena rasa tidak berdaya, karena rasa tidak bermakna. Keputusasaan itu mungkin ya keputusasaan tuh karena mungkin ada peristiwa-peristiwa lalu yang membuat kita tuh sudah mencoba berkali-kali nggak berhasil, jadi kayak putus asa membatasi kita untuk bisa mencapai impian itu. Kalau yang merasa tidak berdaya tadi sudah digambarkan, kemudian merasa tidak bermakna. Apa saya pantas? Saya tidak percaya diri. Nah, Bapak Ibu, kita akan menggali keyakinan yang membatasi kita, tetapi sebenarnya kadang-kadang itu di pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengingat kembali di hari pertama itu kita ada memikirkan, merasakan, melakukan. Kita akan mempraktekkan betapa pikiran kita itu akan mempengaruhi kita. Kita akan buktikan itu. Silahkan, ya. Ya, terima kasih. Memikirkan, merasakan, melakukan, kan itu. Izin Bu yang saya tanyakan. Saya punya kemarin niat ingin bertanya, sekarang muncul itu kebetulan, ini suatu kebetulan. Apakah bisa itu dibalik? Artinya apa? Kita memikirkan, melakukan, baru melaksanakan. Okay. Merasakan. Ya, terakhir merasakan. Ya, Bapak. Kenapa? Bisa saya sampaikan diri, mohon maaf Bu, ya, bukan setuju. memotong. Ini karena ada keterkaitan Bu, menurut saya sendiri. Karena apapun yang kita pikirkan, pasti kita ingin melakukan. Kalau saya, itu kan balik itu. Kalau Ibu dari sisi memikirkan, merasakan, melakukan. Kalau saya balik memikirkan, melakukan, baru dirasakan. Kenapa begitu? Kalau kita memikirkan jadi seorang trainer, ini pun saya tadi sudah mulai saya tanamkan dari sini, KTU Bu. Trainer saya itu ingin menjadi trainer yang KTU. Maksud saya biar singkat, kuat, tangguh, dan unggul. Itu saya tanamkan. Apa yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi, apa pembekalan itu? Pertama betul Bu, meyakinkan itu yang kita pikirkan dulu. Baru kita melakukan dalam sini, saya mau jadi trainer ke tempat sana. Ke lokasi A gitu umpamanya Bu ya. Nah, sedangkan dari pemikiran saya ini ingin saya melakukan, saya ingin melakukan nanti supaya saya percaya diri, gimana? Mempersiapkan diri. Belum kita rasakan nanti karena belum ada hasil. Nah, artinya dari memikirkan kita melakukan persiapan. Paling tidak teori kita baca dulu. Paling tidak apa yang disampaikan teman-teman, mohon izin ya, kalau menurut saya nih, apa yang dilakukan teman-teman sudah ada pengalaman di sini disampaikan, ini yang akan terjadi kira-kira. Itu kita lakukan itu, cari dulu bahan, cari dulu persiapan diri, keyakinan diri. Baru kita rasakan setelah kita melakukan. Izin kalau boleh Bu itu. Karena apa? Setelah kita melakukan, seandainya kita tumbang, artinya saya tidak kuat, setelah melakukan trainer dulu, ternyata saya ngerul ngidul atau gitu umpama gitu loh. Atau banyak yang tidak masuk. Nah, ini yang kita rasakan, baru kita lagi pelajari. Makanya saya bilang harus kita kuat gitu loh. Nah, biar unggul nanti kepinginan kan Bu, mimpi namanya, betul juga dari sini. Makanya saya tanamkan nanti biar kita ini memang banyak yang mau berubah. Gitu loh. Banyak yang berubah setelah kita praktek merasakan jadinya. Tadinya yang pertama saya lakukan sebagai trainer ternyata kurang. Baru jelek saya loh. Saya kan punya motivasi lagi. Melakukan apa lagi kita lakukan, dari berpikir melakukan tuh artinya kita bersiapkan lagi materi, siapkan situasi, daerah ini begini situasinya, daerah A begitu situasinya, daerah C dari situasilah kita, baru kita bisa merasakan. Mohon izin kalau boleh. Boleh Bapak, silakan Bapak berbalik ke sana Bapak Ibu. Di lingkaran 3M itu panahnya enggak satu arah, tapi berbalik. Tadi Bapak sudah mencontohkan, kita merasakan terus kita mikir. Bisa jadi apa yang kita rasakan dulu kan, baru kita mikirkan. Nah, sebenarnya Bapak sudah menjelaskan juga dari penjelasan Bapak bahwa bisa jadi dari rasa dulu nih. Kok
dirasa-rasakan kok kita nggak bisa ya. Terus kita mikir lagi, terus kita melakukan, belajar lagi. Bisa jadi dari melakukan, setelah kita lakukan, kok dirasa-rasakan kok nggak bisa ya. Terus kita mikir, belajar lagi. Jadi ini sesuatu yang bisa mulai dari mana saja Bapak. Mau dari rasa dulu, mau dari pikiran dulu, mau dari apa yang kita lakukan. Tapi lingkaran ini pasti ada. Ayo kita praktekkan, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Iya, mari kita buktikan. Silakan letakkan barang-barang yang Bapak Ibu pegang, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu akan mengucapkan kata saya lemah. Ucapkan kata saya lemah. Sebentar. Ucapkan itu dengan suara yang lantang, sekeras mungkin. Kemudian perhatikan gestur tubuh kita, perasaan kita, apa yang kita pikirkan. Sambil mengucapkan, diamati kita seperti apa. Sudah siap? Mengucapkannya sebanyak 10 kali. Saya lemah, tapi mengucapkannya dengan suara keras, lantang, sebanyak, oke. 3, 2, 1. Saya lemah, 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 saya lemah. 10 kali. Gimana tubuh kita? Panas gimana Pak? Berkeringat. Ada yang lain? Tubuh kita gesturnya gimana? Tegap atau kita agak lelah? Suara kita makin lantang? Makin lemah. Pikiran kita menerima enggak kalau kita lemah? Enggak. Perasaan kita gimana? Enggak. Kita balik. Kita ucapkan saya kuat, enggak perlu dengan suara keras-keras. Perhatikan lagi gestur tubuh kita. Badan kita seperti apa, pikiran kita gimana, perasaan kita gimana, suara kita seperti apa. Enggak usah kenceng-kenceng. Saya kuat sebanyak 10 kali. 3, 2, 1. Perhatikan, suara kita makin kenceng apa makin kecil? Makin kencang. Tubuh kita seperti apa? Bersemangat. Tegap enggak? Pikiran kita gimana? Cocok enggak dengan kita kuat? Cocok. Hati kita gimana? Tenang. Ada yang merasa makin semangat? Oke, silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Bahwa apa yang kita masukkan ke pikiran kita, saya lemah, itu akan berpengaruh dengan apa ya? Tubuh kita. Gak ada semangat, gak ada motivasi. Kemudian suara itu menunjukkan power kita. Power kita juga makin lemah. Ketika kita bilang saya kuat, meskipun kemampuan kita gak banyak, tapi karena kita merasa kuat, kita jadi punya semangat untuk menaikkan potensi diri kita, belajar, cari ilmu nih, cari itu. Tapi untuk mencapai itu ada batasan dalam diri kita. Ada rasa yang kita merasa enggak mampu. Nah, Bapak Ibu akan menemukan keraguan-raguan itu. Tanyakan apa yang saya inginkan. Sebenarnya apa yang saya inginkan? Kemudian apa yang menghalangi itu? Halangan apa yang membuat saya tidak bisa mencapai mimpi saya? Nah, kadang-kadang ini berhimpitan dengan fakta. Contoh, kalau saya itu pengen menjadi trainer yang lebih mempengaruhi banyak orang, tapi saya berpikir, saya mampu enggak ya?
melatih banyak orang, karena bertemu orang baru itu butuh proses juga untuk segera beradaptasi. Nah, saya mampu nggak beradaptasi seperti itu? Dan keyakinan membatasi itu sungguh-sungguh kita yakini dari diri kita yang membatasi kita, kita merasa tidak bisa mencapai itu. Nah, kadang-kadang itu berhimpitan dengan fakta. Faktanya bukan dari situasi luar, tetapi sesuatu yang dari diri kita. Merasa nggak mampu belajar lebih banyak, kayaknya sudah mencoba berkali-kali kok saya nggak berhasil, itu menjadi membatasi kita. Nah, kita akan mencoba, ini ada statement, pernyataan. Nah, hati-hati dengan kalimat pernyataan.